Untuk kedua kalinya Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng mendatangkan saksi ahli, yang mana sebelumnya, minggu lalu, pihak JPU Kejari Buleleng menghadirkan saksi ahli dari Inspektorat Buleleng. Selanjutnya, persidangan yang digelar pada hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023, yang mana Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng mendatangkan saksi ahli keuangan dan perpajakan dari Makassar, Drs. Siswo Suyanto DEA, yang juga salah satu dosen di Universitas Patria Arta Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut JPU, yang disampaikan dalam persidangan, pihak JPU mendatangkan saksi ahli tersebut dengan pertimbangan atas pengalamannya memberikan keterangan menyangkut kasus keuangan negara, salah satunya kasus Tipikor LPDP, Nusa Penida. Dalam persidangan, JPU maupun hakim menanyakan bagaimana legalitas LPD terkait adanya dana yang diberikan oleh negara melalui pemerintah daerah menyalurkan ke LPD seprovinsi Bali. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video dan penyampaian saksi ahli serta kuasa hukum NAW berikut ini. Bisa Bapak uraikan secara singkat saja dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Itu pengaturan seperti apa Bapak terkait dengan keuangan negara? Jadi begini, Secara umum. ya, keuangan negara itu kan sangat luas. Kemudian dibedakan dalam 3 subbidang. Subbidang yang pertama adalah subbidang fiskal. Jadi kita katakan subbidang fiskal itu adalah pengelolaan terkait dengan anggaran yang didapatkan dari negara. Di dalam LPD itu kan ada hukum adat ya yang berlaku di Bali khususnya dalam pengelolaan keuangan negara gitu. Apakah hukum adat ini di dalam konteks keuangan negara ini diberlakukan apa tidak gitu ya? Ya. Itu ya. Jadi kita itu melihatnya gini, kita melihat dari sisi institusinya, ternyata lembaga adat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terus kemudian gara-gara itu, maka apakah uang yang beredar itu dinyatakan sebagai uang negara? Sebenarnya jawabannya bukan di situ. Loh, kenapa bukan di situ? Bukan karena sumbangan itu, maka dia dinyatakan sebagai bagian dari uang negara. Tetapi institusinya. Maka kalau LPD itu dinyatakan sebagai sebuah perangkat, sebuah kelembagaan, sebuah institusi dari sebuah desa adat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka uang yang beredar itu adalah uang masyarakat. Yang tanda kutip itu adalah uang rakyat, yang tanda kutip itu tidak berbeda dengan keuangan negara, di mana uang itu adalah uang negara, uang rakyat yang berasal dari pajak dan lain-lainnya. Oke. Siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab terhadap uang depositan yang ada di LPD tersebut? Nah, Karena kalau di sini kita berbicara negara, berarti negara juga harus ikut bertanggung jawab terhadap uang depositan. ya. Nah, kita tidak bisa menarik garis yang sama dong. Iya kan? Tidak bisa menarik garis yang sama dengan mengatakan bahwa kehadiran negara di situ karena lembaganya adalah negara, terus kemudian seolah-olah negara akan bertanggung jawab, deposan akan bertanggung jawab kepada masyarakat itu. Kan tidak seperti itu dong. Cuma kalau ditarik kayak gitu, mereka akan bertanya, uangnya itu uang mana yang akan digunakan kayak gitu. Bedanya negara dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah desa apa? Kalau negara itu punya kemampuan menciptakan uang, punya kemampuan ngutang untuk melakukan sebuah kegiatan. Daerah, desa tidak punya kemampuan untuk menciptakan uang. Tidak punya kan? Dan tidak bisa ngutang untuk kepentingan-kepentingan seperti itu, nggak bisa. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, tadi kalau saya sampaikan bahwa pengertian keuangan negara yang diimplementasikan di daerah dan diimplementasikan di desa, itu nanti ada eksepsi-eksepsinya. Kalau ada uang negara biasanya pertanggungjawabannya kan ke negara ya, Ya. melalui institusi mungkin gubernur, Ya. bupati, itu. Nah, sekarang begini terkait kerugian negara, ya
siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya dari kerugian negara yang di LPD Anturan itu? Ada 151 miliar, itu adalah akumulasi uang dari denda dan bunga yang belum dibayarkan, itu menjadi pendapatan. Tapi tidak ada uang keluar. Jadi sebenarnya 151 ini adalah uang yang tidak dipakai oleh pribadi, hanya sekedar nomor gitu. Apakah itu bisa juga dikatakan kerugian? Dan siapa nanti yang bertanggung jawab? Siapa saja? Di dalam tata kelola sebuah institusi itu ada yang disebut dengan akuntabilitas. Jadi di dalam keuangan negara itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas para pejabat pembuat kebijakan, Para penjabat pembuat kebijakan. Jadi pihak-pihak yang membuat kebijakan. Itu yang bertanggung jawab. Nanti dulu yang pertama. Yang kedua ada akuntabilitas yang dilakukan oleh para pejabat pelaksana kebijakan. Nah, pelaksanaan kebijakan ini ada dua orang lagi, yaitu berbicara tentang kinerja, keberhasilan tentang kegiatan. Yang kedua tentang pengelolaan uangnya sendiri. Nah, kalau sekarang ditanya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini, lihat apakah ini disebabkan karena pembuatan kebijakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian, atau kebijakan yang benar dilaksanakan secara salah. Nah, disitulah nanti ada orang-orangnya kan. Jadi kalau saudara tanya kepada saya siapa yang bertanggung jawab, tentunya berhubungan dengan kewenangan untuk bertanggung jawab. Nah, kewenangan itu dibedakan menjadi apakah beliau itu pembuat kebijakan ataukah beliau itu pelaksana kebijakan. Ini kan masih di bawah, masih banyak uang. Nah, apakah yang si peminjam ini bisa menjadi bagian dari tersangka ke dalam kerugian negara? Jadi gini, kan kerugian negara itu ada hubungan sebab akibatnya kan. Ya, tadi saya sampaikan kerugian negara itu per definisi adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, yang minjam itu benar nggak dia? Kalau dia minjamnya benar ya nggak mungkin dia salah kan? Tapi kalau dia yang minjem di sebuah bank misalnya, kemudian dia nakal, akunannya dimainin, ya sehingga tidak mencapai ini, terus kemudian mereka bersekongkol, kredit keluar dia nggak bisa bayar, ya dua-duanya kena kan? Itu sebabnya kerugian negara itu disebabkan karena pejabat pengelolanya dan atau pihak-pihak lain. Terima kasih. Sidang hari ini agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Yang dihadirkan seorang ahli dari sebuah universitas di Makassar, ahli keuangan negara. Sidang hari ini sangat sengit, terjadi perdebatan yang sangat alot antara kami tim penasihat hukum dengan ahli, karena sikap ahli yang arogan, yang lebih banyak merendahkan ahli-ahli lain, seolah ahli ini yang paling pintar. Sikap arogansi itu yang menantang kami untuk untuk menanyakan semua hal seputar kasus pidana korupsi LPD Desa dan Panturan. Jadi harusnya seorang ahli profesional tidak menyinggung ahli lain, merendahkan apalagi ahli lain, tidak bisa seperti itu. Itu ahli yang tidak profesional saya sebut. Kemudian ahli dalam keterangannya, keterangan di awal, di tengah, dengan yang terakhir selalu berubah-ubah, selalu berbeda. Itu
ketika saya pertanyakan sesuatu yang menguntungkan terdakwa, ahli tidak mau jawab, dan itu sebagai bentuk sikap subjektifnya. Ahli beberapa kali tidak menjawab pertanyaan saya selaku penasihat hukum terdakwa karena dipastikan jawaban itu akan menguntungkan terdakwa. Harusnya ahli bersifat objektif dan profesional sesuai dengan keilmuan. Ini katanya ahli yang dihadirkan adalah ahli yang digunakan oleh jaksa penuntut umum pada saat kasus LPD Desa Adat Ped Nusa Penida. Tetapi ketika tadi kita periksa dalam persidangan, apa yang terjadi? Saya tanyakan tentang SK Pak Gubernur yang menarik dana yang diparkir di LPD kemudian diibahkan kepada Desa Adat Andoran. Nah, pertanyaannya, apakah dengan ditariknya dana yang ada di LPD itu kemudian diibahkan ke Desa Adat Andoran, apakah masih ada uang negara di LPD Desa Adat Andoran? Ahli jawab tidak ada. Kemudian saya tanyakan, kalau tidak ada uang negara di LPD Desa Adat Andoran, apakah memungkinkan terdapat kerugian keuangan negara? Ahli jawab tidak mungkin. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang saya tanyakan. Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutif ketika memberikan bantuan kepada rakyat atau lembaga, apakah uang yang diberikan atau diperbantukan tersebut nantinya akan berkembang jumlahnya? Ahli jawab tidak berkembang. Saya tanya lagi, apakah bersifat tetap? Misalnya membantu 5 juta, 10 juta, apakah uang itu masih tetap nilainya? Ahli jawab masih tetap. Kemudian saya tanyakan lagi, ketika pemerintah dalam kedudukannya sebagai lembaga perbankan memberikan bantuan kredit kepada rakyat atau lembaga, apakah uang yang diperbantukan itu menjadi berkembang? Ahli jawab berkembang. Itu. Kemudian di lain hal, ahli selalu menjelaskan bahwa LPD Desa Adat adalah setara dengan negara. Berulang kali diterangkan seperti itu. Dan saya selaku penasihat hukum berulang kali juga menjelaskan bahwa LPD itu adalah milik Desa Adat sebagaimana Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 itu. Dan ahli seringkali bicara ngalor ngidul sehingga mengaburkan pokok perkara. Begitu. Jadi hal-hal yang penting yang sangat positif kita dapatkan bahwa sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sudah tidak ada keuangan negara karena Pak Gubernur sudah menghibahkan uang itu kepada Desa Adat, kemudian tidak terjadi kerugian keuangan negara. Itu. Di lain sisi, uang itu bersifat tetap, tidak berkembang. Kalau uang itu 5 juta, lalu bagaimana terjadi kerugian keuangan negara sejumlah 151 miliar? Ini yang aneh. Ini yang tidak merujuk sebagaimana pasal sekian di Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi kedua undang-undang itu tegas menyebut bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung nyata dan pasti. Kalau ternyata uangnya diberikan 5 juta, ya tidak mungkin terjadi kerugian keuangan negara 151 miliar. Itu ya. Jadi sebatas 5 juta. Sementara uang 5 juta pun sudah tidak ada di LPD Desa Adat Andoran. Kalau memang demikian faktanya, artinya sudah tidak ada kerugian keuangan negara di LPD Desa Adat Andoran. Seputar itu yang terjadi perdebatan tadi selama persidangan. Memeriksa ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari salah satu fakultas hukum di Makassar. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.